Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Husnula Syaifah dalam tayangan Lampung 24 Jam. Kami akan menghadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. Berita pertama, diduga melakukan pelanggaran pemilu. Sebanyak 13 TPS dilaporkan ke Bawaslu Pesisir Barat. Diduga melakukan pelanggaran pemilu, DPRD Kabupaten sejumlah kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS di 13 TPS yang ada di Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bengkunat dilaporkan ke Bawaslu Pesisir Barat. Laporan tersebut disampaikan oleh Guru Putra SHMH selaku tim hukum sekaligus saksi Partai Golkar Pesisir Barat. Dugaan pelanggaran pemilu DPRD Kabupaten ini tertuang dalam surat laporan nomor 000LP-PL-08-08-15/2 2024. Dijelaskan dalam dugaan pelanggaran ini, yang dimaksud diantaranya para petugas KPPS mendahulukan perhitungan hasil surat suara calon DPRD Kabupaten sebelum kotak suara lain dihitung. Hal itu tentu bertentangan dengan PKPU 25 tahun 2023 pasal 52 ayat 2 tentang pelaksanaan perhitungan suara. Dalam pasal tersebut dijelaskan perhitungan suara dilakukan secara berurutan dimulai dari surat suara Capres dan Cawapres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Baru dikubur 2 hari, makam jasad bayi temukan warga di Irigasi Lampung Tengah dibongkar. Baru dikubur 2 hari, jasad bayi temuan warga di Irigasi yang sudah dikubur kini dibongkar polisi. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia mengatakan ekshumasi jasad humas terpaksa dilakukan sebagai tindak lanjut penyidikan otopsi. Lokasinya ditempatkan di pemakaman umum Kampung Asomulyo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah, Lampung pada Rabu 28 Februari. Yudi menyebutkan hasil untuk penindakan kedua orang tua inisialnya NN 20 tahun dan YG 21 tahun asal Kecamatan Punggur, Lampung Tengah. Sebelumnya Polsek Trimurjo Polres Lampung Tengah akhirnya mengungkapkan pelaku pembuangan jasad bayi yang ditemukan di wilayah hukumnya. Kapolsek Trimurjo AKP Rihamudin Nur mengungkapkan bahwa jasad bayi itu dibuang sejoli yang berasal dari Kecamatan Punggur. Sepasang pembuang bayi itu dilakukan di wilayah Trimurjo Lampung Tengah berinisial NN 20 tahun dan juga YG 21 tahun. Keduanya adalah pelaku yang mengakui perbuatan tersebut saat jajaran Polsek mendatangi kediaman mereka. Pelaku telah membuang bayi naas itu pada Minggu 18 Februari 2024. Liha melanjutkan setelah lahir pelaku YG membungkus bayi ke dalam kantong lalu membawa ke Sungai Wai Sekampung sekira pukul 23.00. Diskes Tanggamus periksa 3 kali sehari kesehatan peserta pleno rekapitulasi suara. Petugas medis dari Dinas Kesehatan Tanggamus terus melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten. Yakni selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Yankes Dinkes Tanggamus mengatakan terdapat 3 kali pemeriksaan kesehatan dalam sehari. Yekti melanjutkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim medis Diskes Tanggamus sendiri dilakukan pada pagi, siang, dan juga malam hari. Yekti mengungkapkan untuk target sadar yang akan diperiksa oleh pihaknya yaitu seluruh peserta rapat pleno rekapitulasi suara yang hadir di lokasi tersebut. Artinya pemeriksaan kesehatan ini dilakukan kepada KPU dan Bawaslu serta para anggota PPK yang hadir di lokasi. Hidupkan mesin sebelum selesai isi BBM, mobil angkot terbakar di SPBU Waikanan. Satu mobil carry angkot terbakar di SPBU Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semengku Kabupaten Waikanan, Lampung. Peristiwa mobil terbakar tersebut terjadi pada Rabu 28 Februari 2024 sekira pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi yang dihimpun, api melalap seluruh kendaraan mobil angkot berwarna ungu dengan nomor polisi BE2167W.
Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polres Waikanan AKP Mangra Panjaitan saat dikonfirmasi pada Kamis 29 Februari 2023 yang membenarkan peristiwa kebakaran yang melalap kendaraan mobil angkot di SPBU tersebut. Ia menyebutkan kebakaran tersebut terjadi pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ia mengungkapkan kronologi kejadian dan menurut keterangan yang telah diambil dari para saksi di lokasi. Berikut ini lahan padi dan jagung di Lampung Utara terendam banjir. Tingginya curah hujan membuat sejumlah lahan pertanian di Lampung Utara terendam banjir, seperti yang terjadi di Desa Cempaka Timur, Kecamatan Sengkai Jaya, Lampung Utara. Sekitar 2 hektar sawah yang ditanami padi dan 1 hektar lahan jagung terendam banjir. Kepala Dinas Pertanian Lampung Utara, Tommy Suciadi, mengatakan kondisi itu sudah berlangsung sejak beberapa pekan terakhir. Ia menyebutkan 2 hektar sawah dan 1 hektar lahan jagung terendam banjir akibat hujan yang lebat. Ia menjelaskan wilayah tersebut memang rawan banjir lantaran berdekatan dengan sungai. Ia juga menjelaskan akan terjadi kegagalan panen jika tanaman padi masih berumur muda. Kendati demikian, Dinas Pertanian tidak menggagalkan bantuan untuk petani yang mengalami gagal panen. Pemuda asal Aceh curi motor pemilik Indekos di Metro ditangkap polisi di Bengkulu. Seorang pemuda asal Aceh ditangkap unit Reskrim Polsek Metro Barat karena mencuri motor pemilik Indekos. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Lampung, pelaku bernama Muhammad Kausar yang berusia 23 tahun, warga desa Gempong Dayah Bereuh, Kelurahan Dayah Bereuh, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi, Aceh. Pelaku pencurian motor ini milik majikan di Indekos sendiri. Kapolsek Metro Barat Ibtu Amirul Hasan mengatakan pencurian itu terjadi pada Jumat 23 Februari 2024 lalu. Tak hanya motor, Kapolsek juga menyebut terdapat barang berharga lain milik korban yang digasak oleh pelaku. Setelah dicekik, handphone Oppo Reno 10 warna abu metalik milik anak pelapor juga hilang. Ia menambahkan keponakan korban bernama Domina mengaku melihat pelaku mengambil ponsel di kamar tidur anak korban. AKP Andre Gustami divonis hukuman mati. Ex-Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan, AKP Andre Gustami dijatuhi hukuman mati. Vonis mati kepada AKP Andre Gustami dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karangpander, Lampung pada Kamis 29 Februari 2024. Menurut Hakim, vonis tersebut telah melalui pertimbangan yang matang dan Hakim menyebut Andre terbukti sudah terlibat dalam kasus jaringan narkoba internasional Gempong Freddy Pratama. Perannya terbukti membantu meloloskan pemeriksaan narkoba di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Adapun jeratan hukum yang dikenakan pada Andre Gustami adalah pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Berikut ini harga telur ayam ras di Metro Lampung naik, kini menjadi Rp29.500 dari Rp26.000 per kilogram. Harga telur ayam ras di Metro Lampung tembus Rp29.500 per kilogram pada Kamis 29 Februari 2024. Tingginya harga telur ayam ras tersebut dapat dijumpai di Pasar Kopindo Metro Lampung. Penjual telur ayam di Pasar Kopindo Metro Lampung, Rudi, menyebut harga telur ayam terbilang tinggi sejak sepekan terakhir. Menurutnya kenaikan harga telur ayam ini naik sekitar Rp3.500 dari Rp26.000 per kilogramnya. Ia mengatakan kenaikan harga telur ini turut mempengaruhi pembeli di lapak telurnya. Rudi menambahkan juga kenaikan harga telur ini diakibatkan harga pakan ternak ayam yang melambung naik.